Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkaru aw syukura. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Minggu Pak, sebelum Ramadan datang. Pada hari Kamis nanti yang organisasi besar Indonesia NU dan Muhammadiyah konon katanya udah kompak ya, menetapkan hari Kamis, tinggal tunggu Menteri Agama ini kira-kira kompak apa beda sendiri gitu ya. Kita doain aja baik-baik, insyaallah. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk bulan Ramadan, saya akan kasih oleh-oleh materi yang renyah buat jamaah sekalian supaya nanti menghadapi bulan Ramadan badannya jadi enteng, nggak berat ketika ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah ahlul Lailatul Qadar insyaallah. Karena Lailatul Qadar itu bukan yang jatuh dari langit Pak, ada wujud materinya, tapi dia adalah mauhibah. Dia adalah limpahan karunia dari Allah yang Allah pilih. Terserah Allah, hak prerogatif Allah mau ngasih siapa saja begitu. Baik. Kalau suatu saat Bapak di kampung atau ada tetangga yang mau meninggal dunia, saran saya Bapak jangan ada di luar, masuk ke dalam. Lihat detik-detik orang mau meninggal dunia Pak. Kenapa saya suruh lihat detik-detik orang mau meninggal dunia? Karena saya sering melihat orang mau meninggal dunia. Di kampung itu saya sering dipanggil sama masyarakat buat membantu talkinin orang. Kalau di masyarakat agak beda. Talkinin itu maksudnya biar cepat mati gitu. Giliran udah mati, saya nggak dipanggil lagi. Kenapa? Pas bagi-bagi warisan tuh, curang manusia. Giliran yang nggak enak dipanggil, yang enak-enak nggak dipanggil-panggil. Lihat deh, sakaratul maut itu ada ilmu yang Allah turuni. Buat siapa? Buat orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah mengajarkan bahwa zikrul maut itu salah satunya adalah selain ziarah melihat orang meninggal dunia. Ingat-ingat mati kan banyak ilmunya. Cuma kita kalau ke kuburan kan banyak orang pacaran. Jadi ilmu ke kuburan itu mulai hilang gitu. Nah paling bagus lihat orang mau meninggal dunia. Ada dua gerakan refleks kalau Bapak ya. Nanti materi kita sampai akhir saya akan menggunakan istilah kuncian-kuncian baik. Istilahnya kuncian-kunci. Maksudnya ini yang kami alami begitu dalam proses pembelajaran Allah kepada kita di lapangan. Makanya ini nggak usah cerna-cerna lagi. Kuncian-kuncian itu yang kita dapatin dalam proses pembelajaran kita di lapangan. Gerakan yang kedua aja dulu, yaitu gerakan ketika roh itu dicabut dari ujung jari jemari kaki seseorang sampai nanti di kuku-kukunya. Biasanya ada gerakan yang sakit tuh, sakit banget. Setiap orang pasti merasakan itu. Baik dia ulama, orang soleh, sampai orang jahat dan ahlul maksiat pun bakalan merasakan sakit. Jadi kalau ada seorang ulama dikejut-kejut, bukan berarti su'ul khotimah, belum tentu. Nanti puncaknya pada di kepala ini. Nah, ditentukan oleh yang pertama, seseorang itu bisa kelihatan asar, tanda apakah dia matinya bagus atau enggak. Apa tanda gerakan yang pertama, apa bentuk gerakan yang pertama? Yaitu gerakan yang kalau Bapak melihat orang ini mau meninggal, seolah-olah dia mau lari, kayak gini gerakan Pak.
Ini orang yang ada masalah ketika hidup di dunia kita. Saya mau lihat nih, habis gerakan pertama baru gerakan detik-detik kematian ketika roh itu ya dicabut. Jadi roh ngasih salah pemisah sama kaki, sama tinggal gitu, sama tinggal ya. Gue mau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu. Nah pertanyaannya adalah, orang yang ketika dia kayak mau lari itu lagi ngapain sih? Betul gak Pak? Terus dia ngomong apaan? Ini kan ilmu goib, nggak ada matematikanya, nggak ada rumusnya, nggak ada ilmunya, nggak ada kitabnya. Semua pakar ilmu pengetahuan coba menguak tabir rahasia ini nggak bisa terjawab sampai sekarang. Bahkan mereka justru merasakan kematian sendiri gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik sama kita. Allah udah bocorin rahasianya, ada di dalam surat Al-Mu'minun 97, 98, 19, 100. Catat di kulit ya Pak. Catat di kulit. Imam Malik itu seneng sama Imam Syafi'i. Waktu masih kecil ngaji sama Imam Malik, beliau dong yang beda ngajinya. Kenapa? Imam Syafi'i itu kalau ngaji sama Imam Malik, dia nulisnya di kulit. Imam Malik liatin aja, enak beda sendiri. Gitu. Nggak tahu benar, beliau ternyata menjadi imam dengan mazhab pengikut terbesar di seluruh dunia. Beda. Jadi kalau saya lihat ada orang di sini ada jamaah yang nulis di kulit, oh bapak calon imam besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai ayat 97. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan. Udah jelas ayatnya. Setan kerjanya memang Engkau. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kehadiran mereka. Bapak tahu gak? Nggak ada satupun manusia, katakanlah manusia, kecuali setan itu ada di sekelilingnya, kerjaannya keliling-keliling beliau, keliling-keliling orang. Kadang-kadang ada di kanan, kadang-kadang setan di kanan, kadang-kadang ada di kiri, depan atau belakang. Siapapun dia, termasuk kita yang ada di ruangan ini. Itu sebagaimana sumpah serapah iblis di dalam Al-Baqarah, Pak. Aku akan goda anak cucu Adam gitu ya Pak. Depan, belakang, kanan atau kiri. Gimana kira-kira angle-nya? Ini angle gini kira-kira nih. Ini mohon maaf nih setan-setannya ada di luar ya. Saya lagi ngasih rahasia tentang kalian. Kalau ada orang soleh, setan ngasih angle benci dan dendam. Apalagi melihat orang-orang berjenggot, ahli tahajud, ahli sujud, marah. Mukanya gak enak. Tapi keliling, lihatin. Lalu dia nggak baca potensi di sekitarnya. Kerjanya menjurumusin gitu Pak. Jadi kalau ada cewek cakep lewat, montok, semok, denok, mirip-mirip aura kasih. Cakep, bini lo sudah tua, bini lo mah, masih muda. Iya bener loh. Kata setan, masa mukanya doang, pahanya enggak? Pak, gitu ya, gitu deh, gitu. Markap Anggala, gitu kan, sunat-sunat proyek dan lain sebagainya. Kerjaan setan tuh begitu. Sampai kapan? Nanti setan itu pamit, saya ikut baik, kamu tinggal ya, gue nggak mau godain lu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat berikutnya, fa idza jaa ahadakumul maut. Ketika malaikat maut datang, setan baru berpisah. Karena yang tangannya udah malaikat maut langsung sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Israel itu datang, kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Qala rabbirji'un. Nih Pak, kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang mau meninggal dunia itu rabbirji'un. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Ada 3 hal yang membuat orang itu kaget. Jadi orang ini ngomong ya Allah balikin saya ke dunia, dan dia mau lari gitu kan. Orang itu lagi nyanyi lagu slang, balikin, balikin gitu. Apa yang dilihat pertama? Dahsyatnya wajah malaikat Israel. Nanti di akhir kalau nyampe materinya Pak, saya akan kasih satu rahasia bagaimana cara supaya ketika malaikat Israel itu datang, Bapak menyambut ahlan wa sahlan ya Israel. Cabut nyawa saya. Mahal ilmunya. Ilmunya nggak cukup dibayar dengan amplop nanti tuh. Bayar. Mahal banget. Serem Israel. Orang iblis aja yang cabut juga nyawanya Israel kan. Gimana nggak serem iblis? Pocong, kuntilanak, tuyul bayul, jin, sindarjun, simana jembatan acok itu cabut-cabutin nyawanya sama Israel. Orang yang serem-serem tuh. Pocong, kuntilanak, cabut-cabutin. Yang kedua, orang ini lari dan kaget mau kabur ke dunia. Karena ketika orang sakaratul maut, Allah membuka uyub dunia, aib-aib dunia. Dunia itu aib Pak. Kenapa sering manusia tertipu dan Allah udah ngasih tahu wamal hayatad dunia illa mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Karena watak dunia itu dia suka berdandan.
Dunia tuh kayak emak-emak yang udah tua tapi suka pakai make up gitu Pak. Cakep. Bapak ngeliat emak-emak dari jauh, dandan, bening, kayak cakep pas deketin mau hancur mukanya. So gue ngeliatin, terus tadi gue ngeliatin nyesel gitu. Kita ujung-ujungnya pas udah deket, udah deket kematian baru dia nyesel gitu. Saya kasih contoh ya tentang aib-aib dunia. Banyak Pak aib-aib dunia. Rasul dia ngasih bocor. Pakai apa oleh kesempatan kita bahas aib-aib dunia. Biar Bapak nanti kalau nyicipin dunia tuh getir. Gak enak ya. Semua perempuan rasanya sama gitu. Punya duit rasanya sama, gak punya duit rasanya sama. Baik. Di antara aib dunia yang Allah buka nanti ketika orang sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, dunia itu lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Bapak tangkap nyamuk deh, susah gak Pak? Susah. Sampai dibuatlah 2 alat khusus buat tangkap nyamuk. Dibuat di Cina sama di Indonesia, namanya raket nyamuk. Suatu ketika orang Inggris melihat kontrakan orang Indonesia lagi main raket malam-malam. Kata orang Inggris, ini rahasia. Kenapa orang Indonesia badminton sama bulu tangkis selalu nomor 1 sedunia? Ya malam mereka latihan terus main raket dulu. Luar biasa orang Indonesia ya malam latihan. Oke, dapatlah nyamuk. Bapak ambil dia 2 nyamuk sayapnya, taruh di tangan. Oke, saya sebut taruh di tangan dulu ya. Bapak kerja di perusahaan sebulan berapa hari Pak? 25 hari misalnya ya, atau 20 hari. Baik. Gajian tanggal berapa Pak? Saya samain semua tanggal 1 ya Pak. Bapak berjibaku kerja setiap hari, macet kan Pak, kenapa jalur Gaza, jalur berkeringat gitu, jalur macet, jalur berjibaku, jalur sikut-sikutan tuh. Mungkin itu jalur Gaza saya dulu gitu. Mampang jalur Gaza, Cengkareng jalur Gaza, di Jakarta banyak jalur Gaza loh. Tanpa harus ke Gaza kita. Bedanya kalau di Gaza langsung bukan cuma jalur panas tapi jalur tengkorak gitu kalau di Gaza langsungnya. Kemudian Bapak gajian taruh di tangan deh. Oke, kita kembali ke nyamuk. Bapak lihat deh tuh sayap nyamuk taruh di tangan, ngelengos kanan, ngelengos kiri. Gak nyampe semenit Bapak lihat ke depan, masih ada gak sayap nyamuknya Pak? Terbang, baik oleh hembusan napas hidung kita sendiri, atau oleh kipas angin, atau hembusan angin yang ada di sekitar. Susah nangkepnya, hilangnya cepat. Baik, Bapak kerja 30 hari, gajian di tangan nih. Kira-kira duit gajian di tangan bertahan berapa hari Pak? Nyampe gak 30 hari? Hebat ya Bapak ya, tabungannya banyak tuh nih. Wah, saya doain ya. Kata tetangga saya, paling cuma 5 hari Pak Ustadz tuh, kerjanya 30 hari dulu. Habis itu 5 hari. Itu watak dunia Pak. Artinya apa? Dikejarnya susah, hilangnya gampang. Kapan aja Allah buka. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang ini mau lari, dia diperlihatkan oleh Allah amal-amal akhiratnya berantakan. Walaupun dia kuliahnya S3 Pak. S3 udah saya hitung sampai 20 tahun loh nyari ilmu dunia doang. Belum yang S16 Pak. Ada gak di sini yang S16 Pak? Allah kasih tahu nih rapor loh. Kamu nyari ilmu memburu dunia, ilmu doang Pak. Sampai memburu dunianya, membuat negeri akhirat kamu dan amal-amal solehnya berantakan. Lalu dia mengulang, lihat ayat berikutnya 99 100. La'ali a'malus sholihat maktaroktu ya Allah, kembaliin saya ke dunia agar saya bisa menata ulang kembali amal-amal soleh saya yang saya lalaikan selama ini. Kan nggak bisa. Kan Allah jauh-jauh dia ngomong alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, nggak bisa, jangan tuh. Allah balas lagi kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha, kalimatmu itu cuma omong kosong yang nggak berarti. Masuk ke neraka gitu kira-kira. Apa itu amal soleh? Baik, tanya deh sama orang S16 Pak, S17, ada dari sini. Berapa hafalan Qurannya? Sehari baca Al-Quran berapa juz? Ini amalan-amalan akhir. Sholat wajibnya 5 kali, tepat waktu gak? Terus berjamaah gak di masjid? Terus bagaimana dia membangun malam-malam harinya tahajud? Lihat bagaimana dia membangun duhanya, bagaimana hati berantakan. Hati-hati. Malaikat maut nggak peduli Bapak lulusan Birmingham University, nggak ada urusan. Texas, Oxford nggak ada urusan. Pokoknya gue taunya amal soleh lu aja. Kira-kira begitu. Baik, kita akan mulai materi Pak. Itu mukadimah saya.
Saya menanya sama bapak-bapak sekalian, bapak boleh membangun hidup jam berapa kira-kira Pak? Langsung saya kunci aja Pak ya, langsung saya kunci. Mulai saat ini bapak bangunlah tidur, mulailah hidup maksud saya dari jam 3 malam. Mulai saat ini Pak, mulailah hidup dari jam 3 malam, jangan lebih dari itu. Kurang boleh, jam 2 boleh. Baik, saya akan mulai dengan memaparkan satu ayat di surat Al-Imran ayat 120 kalau salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, Bapak sering dengar ya, fi khalqis samawati wal ardh. Itu Al-Imran ayat berapa saya lupa ya? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan apa dulu Pak? Langit dan bumi, saya kunci ya, langit lebih tinggi daripada bumi. Ini kita materi kuncian semua Pak. Wah ikhtilafil laili wan nahari, apa tuh Pak? Dan silih bergantinya bukan siang dan malam. Bukan. Saya sering lihat khatib-khatib Jumat ngomongnya siang dan malam, itu salah. Saya sebut salah loh. Karena Allah sendiri yang ngomong wahtilafil lail wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Allah itu Al-Alim yang menguasai semua ilmu pengetahuan dan sumbernya dari Allah atas namanya yaitu Al-Alim. Nggak mungkin Allah salah menempatkan sesuatu, betul nggak Pak? Udah diukur dengan ukuran yang sangat tepat sekali. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Baik, saya kunci nih Pak. Saya kunci, Bapak pegang kuncian-kuncian saya nih. Ini Bapak lagi saya kasih kunci serba bisa, kunci Inggris, kunci macam-macam deh. Kunci dongkrak buat nyongkel-nyongkel. Harta karunnya Ramadan. Saya kasih kunci nih Pak ya. Baik, apa kunciannya? Langit lebih tinggi daripada bumi. Langit lebih mulia daripada bumi. Dan malam lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya ketimbang siang. Allah yang kasih tahu tadi ayatnya, betul gak Pak? Baik, ini ayatnya masih umum. Lihat Allah ngerincin lagi, di mana kehebatan langit. Bapak nanti di rumah silakan buka surat Al-Furqan ayat 61. Tulis di kulit Pak. Tulis lagi. Karena Allah suka bikin teka-teki gitu Pak. Kayak Da Vinci Code ya, banyak rahasia-rahasia, dibuka satu rahasia dengan kunci-kuncian yang lain, dengan ayat yang lain. Ini yang membuat orang Islam udah cerdas-cerdas begitu. Bapak jangan tadabburin Al-Quran di Google ya otaknya Pak. Betul ya? Tapi kalau kerja kita tadabbur Al-Quran, ntar oleh buka kunci-kunci rahasia, namanya asrar, rahasia-rahasia. Materinya renyah, jarang dikupas sama orang, gak basi. Bapak kayak lagi makan daging ikan segar, gak pernah dikupas sama orang lain. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzii, Maha suci Allah. Lihat Allah mensucikan dirinya dulu. Tabarakalladzii ja'ala, yang telah menjadikan fis sama, yang telah menjadikan di langit itu burujan, bintang gemintang. Wa ja'ala sirajan wa qamara munira, dan matahari serta rembulan, lihat ada rahasia yang bersinar terang. Baik, kenapa Allah tempatkan langit kemudian ada bintang, matahari dan rembulan itu adanya di atas? Karena mereka punya satu rahasia Pak, yaitu bersinar. Inilah rahasia kemudian penduduk langit, mereka punya cahaya Pak. Nanti Bapak saya kasih satu ilmu, walaupun Bapak tinggal di dunia tapi Bapak punya cahaya-cahaya langit tuh. Kerjanya terbang-terbang ke langit terus nanti. Kapan terbangnya? Ntar saya kasih tahu ya. Tapi insya Allah badannya nggak keluar asap ya. Ini kita lagi nggak mau belajar ilmu cara keluar asap atau jalan di air, enggak. Oke, lanjut. Wa huwallazi, dan dialah Allah ja'ala laila, yang telah menjadikan malam dulu Pak, bukan siang, khilfatan, dan siang khilfatan, silih berganti. Tapi Allah belum membocorin rahasianya. Bagi orang-orang yang mau berpikir, kita suruh mikir lagi Pak. Tadi langit udah dibuka rahasianya kan ya. Langit itu mulia karena ada cahaya. Itu penduduk langit yang bisa diindra loh Pak. Matahari bisa dilihat, bulan bisa dilihat. Coba deh Bapak lihat di langit ada malaikat, bisa diindra gak? Berarti mulia gak tuh langit? Ada makhluk Allah yang lain yang gak bisa diindra, tapi terbuat dari cahaya itu malaikat. Udah dibuka rahasianya sama Allah. Tapi ayat yang keduanya Allah nutupin satu rahasia lagi. Allah bukan di tempat lain gitu Pak. Bapak lagi gocek-gocek sama Allah nih, gitu kira-kira.
Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, dan telah kami jadikan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, malam dan siang silih berganti, liman bagi orang-orang, khilfatan liman bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Tuh. Lihat, ternyata Pak, rahasia malam itu ada di dalam ayat lain. Oke, saya akan buka ini. Apa rahasia malam? Sambil saya tuturin amalan-amalan Bapak ketika bangun jam 3 ngapain aja. Bapak pegang ucapan saya, ada di dalam surat Al-Isra, tulis Pak, ayat 78. Allah umpetin rahasia malam di tempat lain. Yang kedua ada di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai habis. Bapak mulai saat ini bangun jam 3 malam. Ini langsung saya tuturin amalnya Pak ya. Rahasia malam ntar dulu. Ntar closing goalnya bareng. Belum. Saya kasih judul materi kita saat ini namanya Golden Time. Bagaimana membangun negeri akhirat dengan menata 24 jam satu waktu kita dimulai dari jam 3 malam. Supaya Bapak tidak termasuk orang-orang yang kalau meninggal dunia lagi nyanyi lagu slang yang tadi itu balikin udah puas batinnya, begitu kira-kira. Sebelum tidur jam 3 malam Pak, Bapak harus tidur paling lambat jam 11 malam. Mulai sekarang ditata. Hubungan Bapak sama makhluk dirapiin dulu. Ajarin sama makhluk, jangan ganggu saya kalau saya sudah mau tidur jam 10 atau jam 11. Pak, makhluk sama dunia kalau diturutin mah nggak bisa habis Pak. Tanya supir deh. Supir kan punya bos, bosnya makhluk, namanya manusia. Lihat bos kalau manggil semaunya. Satu. Akhirnya negeri akhirat kita, karena mau bangun negeri akhirat dimulai dari jam 3 malam. Jam 10, jam 11 Bapak tidur. Ajarin istri, kasih tahu anak-anak, Abi mau belajar membangun negeri akhirat dimulai dari jam 3 malam, diawali pada jam 10 atau jam 11 malam. Kerjaan-kerjaan besok aja. Jangan takut Pak sama dunia Pak. Dunia itu kerjanya nakut-nakutin kita supaya jauh sama Allah. Karena watak dunia saya udah ajarin dia nyedot supaya Bapak nggak bisa terbang ke langit. Baik zohir manusia yang disedot dengan ilmu gravitasi, tapi hati manusia juga disedot. Bapak nggak percaya? Bapak jalan deh sama istri ke mall, ada cewek cakep, muka-mukanya mirip sama Nikita Willy. Bapak masih ngelirik gak? Ngelirik. Emang kurang cakep istri Bapak? Tuh, dia nyedot gak? Dasar di dunia. Bapak jalan deh, ngeliat orang pakai batu baca doko, yang dilihat mukanya apa batunya? Nyedot tuh, nyedot. Baik. Bapak ketika tidur jam 10, sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, ilmu zaman dulu. Jangan lupa wudhu Pak. Durasi. Saya saranin sama Bapak, mulai saat ini Pak, jangan pernah ninggalin wudhu 24 jam sampai Bapak meninggal dunia. Terus batal wudhu. Ntar terbiasa deh. Ntar angin di perut yang mau keluar jadi jinak loh Pak. Sekalinya keluar, gede suaranya, piring-piring sama gelas bisa pada pecah. Mikir-mikirin tuh, Bu, Bapak mau kentut gitu. Wah bener emang. Selebihnya kentutnya jadi nggak dicicil, nggak dirinci gitu. Numpul dulu, gitu kira-kira. Tuh, kita saya kasih tahu apa rahasia wudhu. Tahu nggak Pak? Kita mulai dari wudhu dulu ya. Terutama di bulan Ramadan Bapak latih ilmu wudhu ya. Baik. Wudhu itu satu amalan yang nggak bisa dinalar, nggak bisa dirasionalisasikan sampai sekarang oleh semua profesor ilmu pengetahuan. Saya kunci ya Pak, bila Bapak mau saya capek-capek mikir. Setiap amalannya nggak bisa dinalar, dia adalah amalan langit Pak. Ini Bapak dengan ilmu wudhu lagi mau terbang ke langit loh Pak sebetulnya. Baik, kita lihat keanehan-keanehan wudhu. Wudhu kenapa harus buka doang Pak? Bahkan dalam ilmu wudhu yang bersanad ke Nabi, satu cidukan itu buat mulut sama hidung gini Pak, kira-kira terapannya. Mantap Pak, keren Pak kalau wudhu aslinya ya. Terus begini nih Pak, pegang tuh jidat pelipis ya Pak. Kalau kita mau belajar ilmu wudhu yang beneran ya, yang ada selama ini udah bener, cuman belum pakai an gitu. Kenapa nggak ke leher? Saya nggak ngebahas bab teknis deh, kenapa nggak ke leher? Oke, kenapa ketika dikumur-kumur nggak diminum? Kenapa ketika tangan cuma sampai siku, kenapa nggak sampai ketek? Kenapa ketika ke kaki nggak sampai paha? Atau kenapa nggak mandi sekalian aja biar basah semua? Betul nggak Pak? Nggak bisa dinalar. Masih kurang aneh Pak malam wudhu. Baik, saya tambahin satu lagi.
Bapak ketika wudhu kentut, yang bersalah kan belakangnya ya, kok yang diusap mukanya? Aneh ya? Maksudnya yang diusap ininya dong, usap mukanya. Aneh loh. Ternyata kata Rasulullah SAW, wudhu itu bikin orang bercahaya. Maknanya Pak, dari langit para malaikat bisa kenalin Bapak badannya bercahaya. Ngegugurin dong dosa. Kalau Bapak tahu wudhu itu bisa melihat di lantai, Allah membuka rahasia wudhu. Manusia bisa melihat tetesan wudhu itu lendir hitam bau busuk, Pak, itu dosa-dosa Bapak. Makanya kita belajar ilmu wudhu ya. Tadi saya mesti nanya, ternyata Ustadz Musti Abdul Karim, guru saya juga, kalau ngasih materi dikit-dikit doang ya. Wah, besok saya amalin dari sini. Mahal emang itu mahal. Baik. Yang kedua, wudhu dipakai ketika mau sholat. Kenapa? Sholat kita ketemu sama Allah, betul nggak? Wudhu dipakai buat baca Al-Quran. Kemarin kita udah bahas, Pak, ya khutbah Jumat ya. Ketika Anda sedang baca Quran harus berwudhu. Anda sedang berdialog sama Tuhan Anda. Tuhan Anda tuh lagi datang. Yang ketiga, wudhu dipakai ketika Bapak mau masuk Masjidil Haram. Ini lagi nggak masuk Masjidil Haram, nggak mau haji, nggak mau umroh, lagi nggak baca Quran, lagi nggak berwudhu, nggak mau sholat. Kok suruh berwudhu? Ternyata rahasia wudhu, Bapak sedang masuk ke dalam lingkaran ruangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau tahu tentang wudhu, badannya ini kayak diselimutin sama selimut cahaya, Pak. Kalau Bapak tahu ya. Nanti kapan-kapan kita buka rahasia-rahasia wudhu ya. Saya nggak bahas di sini. Baik, wudhu deh. Ketika tidur, terus jangan pakai cuma camping, Pak. Jangan kayak gembel mau ngembel. Habis waktunya nih. Pakaiannya seronok. Maksud saya seronok, emang seronok cewek doang, laki-laki bisa seronok loh, Pak. Pakaiannya bisa biasa, pakai celana training cuma robek gitu, Pak. Seronok gak tuh? Pas tidur begini-begini. Saya begitu. Kenapa sih bilang begitu? Orang meninggal dunia yang dibangkitkan nanti pakaian terakhirnya, Pak. Bapak nggak malu tuh pakaiannya kayak begitu. Rasulullah pernah bilang sama kita bahwa ketika seseorang tidur dalam keadaan berwudu, rapi, Allah akan menurunkan satu malaikat buat ngejagain dia sampai waktu subuh, kerjaannya meminta ampun atas dosa-dosanya. Bapak nggak malu pas lagi tidur dan robek malaikatnya? Lu nggak sadar lu, kita tuh nggak pada lu. Tapi karena dia diputus sama Allah, dia nurut juga. Mungkin begini matanya. Gitu ya, baik. Terus menghadap kiblat, lambung kanan ada di bawah. Kemudian Bapak baca doa apa? Baca doa. Bapak udah tahu urutan-urutan mau sholat ya, mau tidur ya. Oke. Setelah itu ditiupin di tangan. Ini bukan ilmu dukun, Pak. Emang Rasulullah ngajarin begini sama Siti Fatimah. Cuman jarang diamalin sama orang, jadi asing nih ilmu tiup. Apa yang ditiup? Cahaya, Pak, lagi dipindahin. Tadi langit dan cahaya yang bikin mereka jadi mulia, betul gak? Oke. Kemudian diusapin ke muka, Pak. Ini kira-kira gerakannya. Ingat, nyampe sini jangan garuk-garuk, Pak ya. Ntar jimatnya hilang. Sampai ke bawah, kepala lagi. Aneh gak, Pak? Aneh. Baik. Setelah itu Bapak minta izin sama Allah. Ingat, bisa tahajud itu karunia loh. Berapa banyak orang udah bikin strategi tahajud, dia nggak bisa tahajud, minta izin sama Allah. Mana buktinya? Bapak kan punya gadget, ada aplikasi alarm. Betul gak, Pak? Sering gak kita setel jam 3, setengah 3? Kita yang setting pas jam 3 bangun, alarmnya bunyi, kita juga yang mati dulu. Jadi memang tahajud itu karunia, bukan kalau bukan sama ahlinya, Allah bukan kasih sama ahlinya, nggak bisa diambil. Baik, setelah itu tidur. Nanti malam dibangunin sama Allah, insya Allah dibangunin. Macam-macam caranya. Ada caranya kadang-kadang enak, kadang-kadang ngeselin. Tiba-tiba tikus mecahin gelas, kesel gak? Kesel. Anak nangis, atau istri bangunin, Pak. Anterin kencing tuh paling kesel tuh, paling kesel tuh. Macam-macam cara Allah bangunin. Bapak ikhlas aja, ridho, itulah cara Allah bangunin kita. Baik. Udah mau habis. Setelah itu Bapak mandi. Ingat, Pak, ada satu makhluk Allah turun ke muka bumi pada jam 2 malam, jam 3 malam. Terserah Allah ya, kadang-kadang Bapak dibangunin jam 2. Kadang-kadang Allah bangunin Bapak setengah 4, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang setengah 3. Bapak bangun aja. Kalau jam 2 terasa terlalu dini, tidur, sholat 2 rakaat terus tidur lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Emang Allah sengaja ngingerin Bapak pada malam-malam itu supaya Bapak jadi penguasa malam tanpa harus kelabing dan dugem. Dugem kan keluar rumah, kita dugemnya di rumah aja sama Allah gitu. Supaya Bapak jadi penguasa malam, karena setiap bilik-bilik malam tuh ada yang ngumpet. Rasa zauq sholat tahajud jam 2 sama jam 3 beda rasanya. Kalau orang udah biasa tahajud, ahlu tahajud, dia bisa ngerasain beda-bedanya. Oke. Mandi jam 3 malam, Pak. Kenapa? Ada satu makhluk Allah yang turun.
Makhluk Allah ini adanya di atmosfer, ini kerjanya nangkis serangan udara dan gas beracun dari luar angkasa. Dia adalah ozon. Anehnya nih ozon turun pada jam-jam segitu loh Pak. Ozon ini adalah mbahnya oksigen, satuan kimianya O3. Kalau oksigen O2 ketemu ozon, dicium tangan Pak. Mbah turun nih. Baik. Apa tandanya? Malam itu dingin, betul gak Pak? Jam 3 dingin, mandi. Ingat Pak, mandi dalam keadaan dingin, jangan diangetin ya. Emang kolak diangetin gitu, hilang ozonnya. Wah lu sih, angetin. Harus dingin. Makanya ilmu ini dipakai sama Abah Ano di Surya Raya, Tasik, buat nyembuhin orang-orang yang sakau. Jam 2, jam 3 malam dicemplungin ke sungai di bawah gunung. Gimana nggak dingin tuh? Dinginnya sakau karena dingin loh. Sama mandi jam 2 malam di kaki gunung ada sungai, gitu. Keluar setan-setannya tuh, setan-setan hitam, setan-setan kelabing, keluar semuanya. Sama pintu rel kereta. Baik, banyak setannya hati-hati. Kenapa harus mandi Pak? Karena ozon itu, ini saya lagi bahas sedikit ya tentang keutamaan secara zahirnya. Ozon itu bagus buat membantu Bapak jadi cerdas, karena dia akan menturbokan darah supaya ngalir lancar sampai ke otak. Makanya orang-orang Jepang itu punya kebiasaan bangun jam 3 sampai cepat, cerdas mereka. Orang yang bisa bangun itu otaknya cerdas Pak. Engkong saya umurnya 100 tahun, tiap malam tahajud, nggak pikun dia sampai mati. Dasar ya. Bangun deh jam 9 malam pagi jadi bego deh. Makanya ciri-cirinya nguap terus. Pokoknya kalau melihat karyawan nguap-nguap terus, ada orang mau ngelamar kerja nguap-nguap jangan diterima itu. Maunya pasti baik. Kecuali terlanjur jadi karyawan ya. Bersyukur ya, alhamdulillah. Bosnya nggak tahu. Baik, ozon itu juga bagus buat mempercepat proses pergantian sel kulit mati, baik kulit maupun yang ada di dalam. Karena saya ngajar di Masjid Cengkareng, dokter-dokter membenarkan ilmu ini. Makanya orang-orang zaman dulu tuh awet muda reaksinya dibangun malam. Kadang-kadang naruh air di kendi, taruh di luar, itu ozonnya banyak. Taruh ketika mau tahajud Pak, di sejadah minum. Gitu ya. Baik. Ada apa lagi di malam hari? Baik. Rasulullah SAW bersabda, nih Pak, ada apa sehingga malam jadi istimewa? Saya langsung kunci ya satu. Saya kunci nih. Tadi lagi udah kita buka rahasianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Rasulullah SAW, pada 2/3 malam turun ke langit bumi. Lihat Pak, Allah tuh sambut Allah Pak. Mandi yang bersih. Bapak memulai hidup dengan kesegaran. Pakai minyak wangi Pak. Saran saya pakai minyak wangi. Tadi tidurnya pakai baju bagus. Makanya istri saya demen. Saya kalau tidur ganteng Pak, rapi. Wah, Abi mau tidur ganteng, diplok terus saya sama istri saya. Betah jadi suami jadi istri saya nih. Malamnya bangun pakai minyak wangi lagi. Pakai minyak wangi nggak perlu malaikat subuh Pak. Pas kuntilanak mau godain Bapak, nyium malaikat. Kabur dia sampai mau dicabut nyawanya. Kabur. Allah mau turun, jangan belekat, jangan kotor, jangan bau, sikat gigi pakai minyak wangi, pakai baju bagus. Allah turun, Allah Bapak nggak malu. Selama ini kita kalau malam Pak bangun ya Pak ya, yang kita buka tuh lemari makanan sama kulkas. Minum langsung tidur lagi, malaikat ngeliatin. Pak Ul. Kita begitu bangun Pak. Itu hobi kita loh, bangun malam memang. Bangun malam, ngantuk saya bangun tahajud kan jadi makanan gitu. Setelah itu sholat Pak. Tahajud 2. Saya kasih kuncian yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, di malam Pak. Allah memulai dengan kalimat malam dan pada waktu malam. Fatahajjada bihi nafilatan laka. Salat tahajudlah kamu sebagai amal tambahan buatmu. Ini ayat aneh. Ini menggunakan fi'il amal, kata kerja perintah. Yang diperintah berarti sesuatu yang wajib kan Pak? Betul nggak? Kok sholat tahajud yang sunnah diwajibin, aneh gak? Coba, main nggak nalar kita tuh? Enaknya yang menggali aturan tuh gitu, nalar main. Saraf-saraf darahnya jalan semua. Jalan semua darah. Makanya orang-orang yang hafal Quran nggak bego, nggak pikut, nggak PA, pintar, cerdas. Saran saya, aku jangan nyari istri yang hafal Quran ya. Ini mohon maaf yang dikawin nih. Boleh dibuka rahasianya. Anaknya pintar-pintar. Insyaallah. Kata Allah, dan pada pertengahan malam sholat tahajudlah sebagai amal tambahan buatmu. Ini kunci yang kedua. Tahajud itu amal tambahan Pak. Kenapa harus pakai amal tambahan? Sesuatu yang ditambah, ada cinta di sana. Baik. Bapak mau gak cara untuk dicintai sama istri? Bapak kalau selain ngasih gaji, tuh gaji gue tuh, Bapak kasih di amplop tambahan. Istri tambah sayang nggak? Bapak ngasih gaji sebulan, tambahin lagi 1 amplop. Nih Bu, buat ibu.
Bapak tambahin, upload lagi, seneng sendiri Pak. Tadinya cuma dimasakin dong, dipijit tuh, dikasih tambahan lagi. Baik. Ibu-ibu senang kalau pergi ke pasar Pak. Ada tukang cabai yang kalau beli sekilo ditambahin, senang nggak? Senang. Kita juga sama, kita kan suka beli oleh-oleh rambutan ya Pak, buat istri di rumah kan? Atau duku. Lihat kalau ada satu abang, yang abang itu dia nambahin tubuh kita saat beli sekilo, kita pasti sayang sama abang itu secara nggak langsung. Suatu ketika abang itu nggak dagang, kita nanya sama tukang duku di sebelah, Bang, tukang duku yang biasa saya beli mana? Oh sakit Pak, nggak dagang. Ya udah deh, saya bilang, Pak, saya juga tukang duku. Iya saya tahu. Jadi harus tukang oncom. Cuman gue nggak sayang sama lu. Emang kenapa? Habis kalau beli sama lu pahit kan ditambahin tuh. Gitu Pak, tambahin deh. Tambahin amalan-amalan Bapak, ibadah-ibadah Bapak dengan tahajud. Allah cinta Bapak. Mau tahu gak Pak? Allah kasih hidup kita nih. Bapak tahu gak Bapak kalau mau diperos nilainya triliunan loh Pak. Ginjal kita satunya 1,5 miliar. Kata dokter rumah sakit Negara dikali 2 sama dengan 3 miliar. Satu biji mata 250 juta. Dikali 2 sama dengan 500 juta. Belum napas Bapak per detik. Belum dikasih istri, dikasih anak yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, yang sehat-sehat, dikasih rumah, dikasih kerjaan. Betul gak Pak? Dan kita hidup bukan di Suriah loh, tiap hari perang, nikmatnya banyak. Dengan semua nikmat yang Allah karuniakan, cuma satu, Allah pengen Bapak tuh nyembah Allah, betul gak? Wa ma khalaqatul jinna. Gitu ya kira-kira ya. Baik. Ketika Bapak baru cuma sholat doang, baca Quran doang, Bapak baru menggugurkan kewajiban jadi hamba. Maksud saya tambahin, ya Allah, ini saya tambahin. Bentuk terima kasih saya sama Engkau. Saran saya tahajud, kenapa? Karena tahajud adalah amal tambahan Rasul buat Allah yang gak pernah ditinggalin dalam hidupnya. Sampai Siti Aisyah pernah bilang, ya Nabi Allah, kenapa kakimu sampai bengkak-bengkak? Kan kau Nabi Allah, gembok surga kan ada di tangan kamu, kunci-kunci syafaat adanya di kamu. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur tuh ya Pak? Bapak pernah gak sholat sampai bengkak-bengkak sampai varises? Mana tandanya? Lihat pada saat tarawih, pada saat tarawih. Kalau imam bacanya mulai panjang, itu begah Bapak. Kita nih nggak suka yang gitu-gituan sih. Kita sukanya sama yang lain ya. Samanya sama dunia sukanya. Baik, tahajud. Baik, ayat yang kedua. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmudan. Saya kunci sampai di sini aja. Yang dengan ibadah tahajud tadi, lihat, Allah akan mengibad. Nanti Bapak di rumah buka ya, Al-Isra 78. Allah akan mengangkat kamu. Allah angkat Bapak, itu ayatnya angkat. Namanya mengibad. Bapak lagi diangkat ke langit sama Allah. Pada satu derajat namanya maqam mahmudan, derajat yang terpuji. Ternyata Pak, semua mufassirin sepakat bahwa nama maqam mahmudan, kita sering dengar ya, ini diambil dari nama Rasulullah yaitu Ahmad atau Muhammad. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling terpuji. Jadi orang yang tahajud tiap malam, dia sedang mengamalkan sunnah kebanggaannya Nabi. Bapak percaya deh, bukti ucapan saya, amalin tahajud 7 kali berturut-turut sampai meninggal dunia ya Pak. Bapak terdapat 10 sifat kenabian yang Bapak nggak ngerasa tiba-tiba muncul lagi. Nur ya Rasulullah, entah Bapak. Itulah kenapa orang yang bisa bangun malam kalau dia ngomong kalimatnya angin semua. Belum gak bikin ngantuk. Lisannya tuh ada ainul lisan, ada matanya. Kupingnya ada matanya, namanya ainul. Nanti kapan kita bahas apa itu mata kuping, apa itu matanya mata, apa itu mata hati, apa itu mata lisan. Ilmu bagus Pak. Nggak pernah dibahas sama orang. Oh gitu. Ilmu rahasia, ilmu yang bikin jadi segeru. Kita baik. Dia Bapak tahajud aja. Baik, yang berikutnya Pak. Ini saya tutup ya. Masih banyak rahasia, langsung kunci-kunci aja. Ingat, ketika Bapak tiap hari tahajud, berarti Bapak tiap hari ketemu Allah kan? Betul gak? Allah itu Pak. Bapak lagi tahajud tuh ada Allah di depan. Sendirian, anak istri tidur, sepi, yang ada cuma suara jam itu. Bapak sendirian tahajud, ngerangkap nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan gambar dari tadi. Kalau Bapak tiap hari ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hakul yakin Bapak ini ahlul Lailatul Qadar. Bapak ngapain ngejar Lailatul Qadar? Nggak usah dikejar. Susah, kerjanya ngumpet-ngumpet mulu, betul gak? Kerjanya ngumpet-ngumpet. Itu kenapa saya bilang kalau tahajud dibangunin juga bangun, karena di balik malam itu ada bilik-bilik, ada yang ngumpet. Itu maksudnya begitu kan. Bapak nggak usah nyari Lailatul Qadar, digesit larinya, Pak, nggak bisa dikejar. Bapak deketin sang pemilik Lailatul Qadar, ini kan makhluk. Lailatul Qadar makhluk kan? Deketin yang ingat, Lailatul Qadar itu mau hibah, dia limpahan. Faid, dia limpahan, dia karunia yang Allah kasih sama orang-orang yang kor, yang dekat sama Allah. Kasih tuh dekat nih sama bos. Setelah dikasih gaji,
Suka dikasih yang lain nggak? Ada coklat dari Singapura nih, gue pulang buat anak lu. Tuh, gitu. Makhluk sama makhluk dekat aja suka dikasih hadiah kan? Masa iya sih makhluk dekat sama Tuhan ini nggak dikasih hadiah mau mungkin? Ngambil dari Tuhan gampang. Deketin sang pemilik perusahaan ya selesai. Kamu naik jabatan kan? Deketin aja bos. Gitu kira-kira ya. Baik, yang pertama Pak, ini rahasia. Pak tanya Pak, sapa Allah tiap Pak, sapa. Wah nggak mau ber. Yang kedua Pak, malaikat Israel punya siapa Pak? Punya Allah. Dia makhluk bukan? Makhluk. Kalau Bapak deketin sama sang pemilik malaikat Israel, ingat Bapak tiap malam tuh nangis. Bapak sedang menyembah satu Tuhan yang nggak bisa diindra. Bangga Allah. Dia sujud merangkak malam-malam menyembah sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dia melihat dengan mata imannya, mata batinnya. Allah senang. Dia nangis kepada sesuatu yang nggak bisa dilihat. Dia ngerasa ada Allah kepada sesuatu yang nggak bisa diindra. Tiba-tiba malaikat Israel datang kapan aja dia senang. Ya Israel, cabutnya mas. Ya. Saya dirindu sama Allah sebenarnya. Ahlul tahajud itu dikasih sesuatu Pak yang ketika dia bertemu dengan malaikat Israel kematian, dia malah cinta dengan kehadiran malaikat Israel. Ya malam Israel curhat dulu, sebentar jangan cabut yang lagi. Siapa? Aneh sujud. Dari siang aneh menata hari, menata siang supaya bisa ketemu Allah di malam hari. Cuma kepengen ketemu Allah langsung. Antum datang. Alhamdulillah. Sini belum ketemu. Benar Pak. Yang terakhir Pak ya. Di surga itu ada satu surga namanya Jannatul Qurb. Surga yang sangat dekat namanya. Di surga ini Pak, pada nonton semua nih. Seru ini materinya. Di surga ini gak ada bidadarinya Pak, gak ada taman-tamannya, gak ada danaunya, gak ada mata aja, gak ada buah-buahannya, gak ada. Tapi surga ini VIP. Wow, very important khusus. Surga yang ada danaunya, yang ada airnya, ada tamannya cuma ada di luar. Orang-orang yang ada di dalam ini bisa melihat lewat jendela teman-temannya ada di surga, lagi main sama bidadari, lagi makan buah-buahan, lagi nyelam di telaga kamu. Kayak di dunia nggak? Kayak di dunia berenang lagi, ketemu perempuan lagi, makan lagi, betul nggak? Orang-orang yang ada di taman tidak bisa mengakses surga di dalam. Baik, di dalam ada apa Pak? Nih, saya kasih rahasia Pak. Di dalam ini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ada Rasulullah SAW. Di dalam ada sahabat-sahabat Nabi yang bergelar radhiyallahu anhu. Bapak main sama bidadari senang nggak di taman? Senang, cakep, kalah bini kita. Bisa jadi bidadarinya bini kita lupa. Lu lagi gitu kan. Kita aja. Tapi mukanya udah beda, udah jadi bidadari ya. Bidadari ada dua, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bidadari yang dari asli surga atau dari manusia cuma disempurnain, udah di aplikasinya udah disempurnain, udah di-upgrade gitu. Beda dari itu. Baik. Kalau Bapak berdua sama bidadari lezat nggak? Lezat. Berenang di telaga kosong lezat. Pak, Bapak duduk sama bidadari yang merupakan makhluk aja lezat. Betul nggak? Kan bidadari makhluk ya. Taman-taman surga makhluk nggak? Makhluk. Oke? Kelezatan dan kenikmatan itu makhluk juga Pak. Karena sesuatu yang diciptakan, makna makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Gitu kira-kira ini makhluknya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan baik. Kalau Bapak lezat dengan makhluk, apalagi Bapak duduk bareng bermujalasah dengan Allah Subhanahu Wa Taala melihat wajahnya. Ada Rasulullah, kelezatannya ribuan kuadrat dari duduk bareng sama bidadari, gitu maksud saya. Bukan berarti orang yang ada di ruang VIP nggak boleh mengakses surga, boleh. Boleh nggak pas turun main kleneng kata Allah, istirahat sama main, boleh nggak ke bidadari luar? Boleh. Orang VIP boleh mengakses semua surga. Bedanya orang-orang di luar tidak bisa mengakses yang ada di dalam. Ini yang saya maksud Jannatul Firdaus Pak. Orang surga Adnan bisa boleh ke Firdaus nggak? Nggak boleh. Betul nggak? Tapi surga Firdaus boleh mengakses semua surga-surga yang lainnya. Baik, orang-orang yang ada di surga Adnan bisa nggak ngeliat Allah? Bisa, kalau Allah mau ngeliat, ya kan? Tapi dia nggak bisa duduk bareng sama Allah karena Allah dan Rasulullah cuma ada di surga paling tinggi, gitu maksud saya Pak. Kamu Pak? Baik, mulai sekarang tahajud Pak. Katanya Ibnu Qayyim al-Jauzi, surga itu ada dua kenikmatan.
Ini saya kunci nih Pak. Pertama, nikmatnya bisa mengakses surga. Bapak nanti di rumah buka surat Az-Zariyat ayat 15, 16, 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Ini bocoran-bocoran tentang orang ada di surga. Di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, di taman-tamannya ada taman dan ada mata air, kamu boleh minum dan makan apa aja di sana. Akhirina atarobahum. Kamu boleh mengakses semua fasilitas surga. Baik. Jadi yang pertama, orang di surga itu dapat kenikmatan fasilitas surga. Yang kedua Pak, di surga itu dapat fasilitas kita bisa duduk bareng dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan tahajud Pak. Cukup dengan menjaga wudhu, cukup dengan membaca Al-Quran. Bapak setiap hari Bapak ada di surga Firdaus karena Bapak bisa mengakses Allah ketika di dunia. Mau ngapain lagi? Betul gak Pak? Bapak dengan tahajud, dengan malam hari, ilmunya setiap malam hari, Bapak sudah bisa mendapatkan separuh dari kenikmatan surga. Mau ngapain lagi? Makanya orang-orang yang biasa bangun tahajud, dia udah nggak butuh lagi sama popularitas, ngapain dipuji sama orang, nggak mau jadi penjilat lagi. Ini sifat-sifat kenabian. Dia tahu ngapain gue dipuji sama lu? Orang tiap hari udah ketemu sama sang penghuni, sang pemilik surga. Orang kayak ini udah nggak mau lagi jadi penjilat di perusahaan, nyari-nyari sesuap bangkai daging anak domba. Dia udah nggak butuh, dihambar. Gak enak. Perempuan rasanya sama semua. Perempuan apa sih rasanya sama semua? Gak enak. Beda sama perempuan surga. Kira-kira kalau Bapak bisa begitu Pak, nanti di bulan Ramadan amal ini. Ini teman saya Pak, terakhir ya, saya tutup ya. Ketika saya jadi makmum, teman saya sholat tahajud Pak, saya pernah sholat berjamaah sama beliau. Satu sholat tuh 30 juz. Lama sujudnya Pak. Saya tanya dia akhir, kok antum sujudnya lama? Kata teman saya, pas aneh melek tadi, aneh nyium wangi, beda nih wanginya. Pas aneh buka, aneh ngeliat surga. Aneh langsung gini. Ini diambil tadi. Saya sampai nangis tuh. Allah buka gitu. Orang yang biasa bukan, dia bisa nyium aroma surga Pak. Makanya dia jadi pendiam. Dia nggak mau jadi orang terkenal, apalagi jadi penjilat. Saya masih punya utang 3 ilmu sebetulnya. Tahajud targetin selesai jam 4:20 Pak. Setelah itu ada amalan namanya tadarruk inda sahur. Duduk di waktu sahur, ngapain? Kapan-kapan kita bahas. Emang Allah sengaja nyimpen ilmu, tandanya udah dibatasi sama waktu. Tadi setelah itu subuh ngapain? Setelah itu ada syuruk sampai nanti closingnya di waktu duha. Ini yang saya sebut dengan golden time. Memulai hidup dari jam 3 malam sampai waktu duha. Saya kunci ya Pak. Pegang kuncian ini Pak. Terakhir nih closing statement saya. Penduduk bumi, ahlul dunia, pemburu dunia adalah orang yang di malam hari, ini kunciannya nih, gemeringsangan hatinya siang mau memburu dunia, apalagi dia mikirin dunia pada saat malam hari, besok mau ngapain, besok apa. Ketika di siang hari, ahlul dunia, pemburu dunia, dia sibuk menikmati dunia. Ini bagi orang yang udah punya duit, atau sibuk memburu dunia bagi orang yang belum punya duit. Itu cirinya. Ahlus sama, penduduk langit dari kalangan manusia cahaya, insya Allah ya, adalah orang-orang yang ketika di siang hari dia bekerja, hatinya gemeringsangan mikirin bagaimana caranya nanti malam ketemu sama Allah. Dia tata waktunya. Coba, ketika di malam hari dia lagi nggak mikirin dunia, dia sedang menikmati lezatnya berduaan sama Allah. Kenapa dia menikmati lezatnya berduaan sama Allah? Karena kelezatan berduaan dengan Allah nggak bisa dibayar dengan semua kenikmatan, termasuk dapat gaji sebulan 500 juta sekalipun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.